Terima kasih kepada Saudara Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Melinda dengan NIM 185030090. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi mengenai hasil analisis dan penyusunan teknik dan bentuk instrumen penilaian keterampilan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan silabus. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan silabus itu? Mari kita lihat beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, menurut kurikulum 2013, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang kedua, menurut Kunandar, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kunandar 2011 halaman 244. Yang ketiga, masih selaras dengan Kunandar, menurut Trianto, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Trianto 2010 halaman 96. Jadi, silabus adalah ringkasan, ikhtisar, maupun pokok-pokok materi sebagai rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, konten materi pembelajaran, serta sumber belajar itu sendiri. Kemudian ini bisa kita lihat contoh dari silabus. Silabus yang saya ambil contohnya kelas 7. Di sini ada mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, KI dari KI 1 sampai KI 4, dan karena kita sedang menganalisis poin keterampilan, jadi kita berpatokan kepada KD yang ada di KI 4. Seperti itu. Nah, kita lihat ini contoh dari silabus. Ya, bisa dilihat di sini. Ada poin kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dalam menganalisis teknik dan bentuk instrumen penilaian keterampilan, kami mencoba untuk melakukan perencanaan penilaian keterampilan itu sendiri. Yang pertama, dengan menyusun kisi-kisi penilaian. Ada 4 langkah untuk melakukan penyusunan kisi-kisi penilaian. Yang pertama, kita harus menentukan kompetensi yang penting, yaitu KD yang terdapat pada KI 4. Biasanya 4.2, 4.1, 4.3, dan seterusnya. Mohon maaf terbalik ya, seterusnya 4.1, 4.2, 4.3, dan seterusnya. Baik, nah selanjutnya yang kedua adalah menentukan materi atau konten yang terdapat pada KD yang sudah kita baca tersebut. Yang ketiga adalah membuat indikator berdasarkan kompetensi dasar. Lalu yang terakhir menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan konten yang ada pada kompetensi dasar. Baik, langsung saja kita lihat hasil analisis dari kelompok 10. Di sini contohnya kami ambil kelas 7. Kisi-kisi penilaian keterampilan ada 5 kolom. Pertama kolom nomor, lalu nomor kompetensi dasar, kolom materi, indikator, dan teknik penilaian. Di sini contohnya KD 4.2 yang ada pada silabus menyatakan bahwa menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Maka tadi sudah dipaparkan dengan jelas bahwa
Materinya adalah teks deskripsi sesuai yang ada pada kompetensi dasar. Lalu indikatornya apa? Nah, karena di sini pada kompetensi dasar dikatakan menyajikan, maka indikatornya kita selaku guru bisa meminta siswa untuk membuat teks deskripsi itu sendiri. Jadi, bisa dituliskan peserta didik dapat membuat teks deskripsi dengan baik dan benar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Lalu, teknik penilaiannya seperti apa? Maka, ketika membuat teks deskripsi, yang dihasilkan adalah produk. Jadi, teknik penilaiannya adalah produk, dan seterusnya. Kemudian rekan sekalian, kita bisa lihat di sini hasil dari penyusunan teknik dan bentuk instrumen penilaian keterampilan praktik. Mari kita lihat. Ya, kami ambil kelas 8, instrumen penilaian praktik dan penskorannya. Yang pertama, di sini ada indikator. Indikatornya membacakan teks puisi yang dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini ada kata lisan, berarti dapat dilakukan dengan praktik. Lalu yang ketiga adalah petunjuk atau soalnya. Nah, di sini ada poin pertama, buatlah sebuah puisi karya dirimu sendiri. Yang kedua, pahami maksud puisi itu dengan baik, dan seterusnya. Di sini juga ditekankan alokasi waktu agar peserta didik dapat membuat atau mengerjakannya dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan efektif. Kemudian di sini ada penilaian praktik. Kita beri dulu identifikasi mata pelajaran, lalu praktik alokasi waktu kelas, nama peserta didik, sekolah, dan judul puisi yang hendak dibacakan oleh peserta didik. Ini ada bentuk instrumen penilaian, kebetulan yang kami ambil adalah skala rentang. Jadi di sini misalnya nama peserta didik adalah Karen Knightson. Nah, di sini ada kolom nomor, kolom nama peserta didik, lalu aspek yang hendak dinilai. Aspek yang hendak dinilai kebetulan di sini ada 4, ada ekspresi, pelafalan, tekanan, dan intonasi. Nah, di sini kita juga selaku seorang guru jangan lupa untuk menuliskan penskoran. Kebetulan di sini praktik, jadi penskorannya kami ambil kompeten sampai kurang kompeten. Skor 4 jika sangat kompeten, skor 3 jika kompeten, skor 2 jika cukup kompeten, dan skor 1 jika kurang kompeten. Selanjutnya di sini ada rumus, yakni skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Skor yang diperoleh oleh Karen Knightson adalah 13. Skor maksimalnya adalah 16. 16 dapat dari mana? 16 itu adalah jumlah dari aspek yang dinilai dikali skor maksimal. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi 13 per 16 dikali 100 sama dengan 81. Kemudian guru pun harus menyertakan keterangan penilaian, yakni bila sangat kompeten mendapatkan nilai 91 sampai 100, kompeten bila mendapatkan nilai 81 sampai dengan 90, cukup kompeten bila mendapatkan nilai 71 sampai dengan 80, kurang kompeten bila mendapatkan nilai kurang dari 71. Dan menyertakan deskripsi nilai. Perolehan nilai Karen Knightson di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi membaca puisi tersebut kategorinya adalah kompeten. Yang kedua, ada instrumen penilaian produk. Mari kita lihat. Di sini kebetulan kami mengambil contoh teks editorial dari kelas 12. Masih sama seperti yang sebelumnya. Ada poin indikator, poin kompetensi dasar, poin petunjuk soal, alokasi waktu, mata pelajaran, nama produk, dan seterusnya. Di sini contohnya nama peserta didik Fajrina Hapsari Waro Ayuning Budi. Dan kami menggunakan daftar cek. Jadi hanya ada 2 opsi, yakni ya dan tidak. Penskorannya jika mendapat ya mendapatkan skor 2, dan jika tidak mendapatkan skor 0. Aspek penilaiannya ada 5 poin, mulai dari poin pertama struktur teks editorial lengkap, ada tesis, argumen, dan penegasan, sampai ke poin yang kelima, yakni
saran atau rekomendasi yang diberikan benar-benar bisa menjadi solusi dan praktis. Kemudian rumusnya masih sama, nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Skor yang diperoleh Fajrina adalah nilai 8 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 80. Maka keterangan penilaiannya, Fajrina mendapatkan nilai yang cukup baik, karena cukup baik bila mendapatkan nilai 71 sampai dengan 80. Lalu yang terakhir ada deskripsi nilai dari Fajrina. Perolehan nilai Fajrina Hafsari Woroayuning Budi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi membuat teks editorial tersebut kategorinya adalah cukup baik. Selanjutnya ada teknik penilaian proyek. Hasil dari penyusunan instrumen penilaian proyek dan penskorannya oleh kelompok kami ambil contoh materi kelas 10 mengenai teks laporan hasil observasi. Masih sama, ada poin indikator, yakni membuat teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Mengapa di sini meskipun membuat teks laporan hasil observasi tapi masuk ke proyek? Karena dalam mengobservasi ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan hasil. Dari hasil tersebut dapat dibuat teks laporan hasil observasi, sehingga teknik penilaian yang kami ambil untuk KD 4.2 yakni memproduksi teks laporan hasil observasi ini adalah teknik proyek. Nah, kemudian poin yang selanjutnya ada poin KD, lalu ada poin petunjuk soal, masih sama. Nah, di sini alokasi waktu dan seterusnya. Kebetulan di sini kami mengambil sistem kelompok seperti itu. Jadi ada kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, Ade Pratama, Andreas Ferdinand, Agustin Sutrisna, dan Arif. Kemudian, bentuk instrumen yang kami gunakan adalah daftar cek. Di sini ada kolom aspek yang terdiri dari 3 aspek penilaian. Yang pertama perencanaan, ada 3 indikator, dan penskorannya dari rentang 1 sampai 4. Kemudian pelaksanaan ada 3 indikator, dan hasil ada 6 indikator. Untuk penskorannya akan mendapatkan skor 4 jika 3 kriteria terpenuhi, skor 3 jika 2 kriteria terpenuhi, skor 2 jika 1 kriteria terpenuhi, dan skor 1 jika tidak satupun kriteria terpenuhi, tapi tetap ada usaha untuk mengerjakan. Rumusnya masih sama, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Maka yang diperoleh oleh kelompok 1 ini adalah nilainya 10 dibagi 12 dikali 100 sama dengan 83. Di sini juga masih ada poin keterangan penilaian dari rentang sangat baik sampai kurang. Maka 83 masuk ke dalam grade B, yakni baik dan mendapatkan nilai 81 sampai 90. Dan deskripsi dari penilaian proyek tersebut adalah perolehan nilai kelompok 1 di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi membuat laporan hasil observasi tersebut kategorinya adalah baik. Dan yang terakhir, teknik penilaian portofolio. Biasanya, teknik ini digunakan untuk melihat perkembangan keterampilan dari peserta didik selama 1 semester. Nah, langsung saja kita lihat hasil penyusunan yang sudah kami buat. Kami ambil contoh kelas 9, materinya mengenai cerita pendek. Nah, di sini ada kolom nomor, ada kolom kompetensi dasar, yakni mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ada kolom periode, ada tanggal 21 Maret, 28 Maret, lalu juga ada kolom aspek yang dinilai. Nah, aspek yang dinilai di sini ada bercabang lagi, ada aspek tata bahasa, kosakata, gagasan, sistematika. Lalu yang terakhir aspek keterangan. Kolom keterangan. Nah, di sini tidak lupa juga harus selalu ada penskoran yang jelas. Nah, penskoran nomor 1, tata bahasa, sangat baik bila konstruksi kompleks, efektif, dan tidak terdapat kesalahan penggunaan bahasa. Baik apabila konstruksi sederhana, makna jelas, dan terdapat kesalahan kecil dalam penggunaan bahasa. Cukup
Jika terjadi banyak kesalahan dalam konstruksi kalimat dan makna kabur atau membingungkan. Yang terakhir adalah kurang jika tidak menguasai tata kalimat dan makna tidak jelas, dan seterusnya. Jadi, setelah semua dibuat sampai aspek sistematika, kemudian kita memperjelas kembali dengan keterangan. Peserta didik akan mendapatkan nilai yang sangat baik apabila mendapatkan skor 91 hingga 100. Baik apabila 81 sampai dengan 90. Cukup apabila 71 sampai dengan 80. Dan kurang apabila kurang dari 71. Rumusnya masih sama, skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100, maka hasilnya adalah nilai. Tapi karena portofolio memiliki beberapa KD dan periode pengerjaan dari produk, praktik, proyek, dan unjuk kerja atau praktik tadi, maka ada nilai 1, nilai 2, dan nilai seterusnya. Kemudian kita buat total nilai dan dibagi dengan jumlah dari nilai yang ada, atau kita mencari rata-ratanya. Nah, total nilai ini yang merupakan hasil rata-rata nilai merupakan nilai portofolio. Jadi, perolehan nilai misalnya tadi Putri Indah Susilowati di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi membuat cerpen tersebut kategorinya baik karena Putri Indah Susilowati ini mendapatkan nilai 83. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.